Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Amrullah, guru mata pelajaran fikih MI Nurul Yakin dan Kalijambe Sragen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syah Nurjati Cirebon. Hari ini Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi sholat sunnah rawatib. Bagaimana prosesnya? Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari Mas Arka memimpin doa. Mas Arka. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang ada silakan bilang hadir ya. Adibah, Ahmad Yasin, Akmal Bari, Anur Fatir. Baik anak-anak semuanya, Pak Guru mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Sholat fardu. Apa yang dinamakan sholat fardu itu? Iya Mas Fadri. Sholat wajib, betul. Sholat fardu itu adalah sholat wajib. Sholat fardu itu ada berapa anak? 5 pintar. Sholat fardu itu ada 5. Terus selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Apa anak? Sholat sunnah rawatib. Pak Guru mau bertanya dulu. Siapa yang pernah melakukan atau melaksanakan sholat sebelum ataupun sesudah sholat fardu? Ya Mas Fadli, sholat apa? Sholat sebelum sholat zuhur. Ya, sholat sebelum sholat zuhur. Yang dilakukan Mas Fadli tadi disebut sholat apa? Sholat sunnah. Ya, baik. Nah, semuanya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan memahami apa yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak-anak nanti bisa ataupun paham tentang hikmah mengenai sholat sunnah rawatib. Setelah kita mempelajari itu, harapannya nanti anak-anak bisa membiasakan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, untuk memperjelas silahkan anak-anak melihat video yang ditampilkan di depan. Teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya.
Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan lupa nih. Yaitu sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh salah-salah ya mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Baik anak-anak semuanya, setelah anak-anak melihat video tersebut, apa yang dapat anak-anak ketahui? Tentang apa? Iya betul, sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib, apa yang dinamakan sholat sunnah rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib itu dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi berapa? Dua, betul. Yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib qobliyah atau sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah atau sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu ya, betul anak semuanya. Nah, selain sholat sunnah rawatib ba'diyah dan qobliyah, sholat sunnah rawatib juga dibagi menjadi dua, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad maksudnya yaitu sholat sunnah yang iya betul, sholat sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Apa yang dinamakan ghairu muakkad itu? Sholat sunnah yang jarang dikerjakan. Iya betul, sholat sunnah yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, apa saja macamnya yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad?
Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi yang termasuk sholat sunnah muakkad, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang nomor 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang terakhir adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu tadi yang termasuk sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sering dikerjakan Rasulullah. Yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau sholat sunnah rawatib yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, yang pertama adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, yang selanjutnya 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Itu tadi adalah macam ataupun yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah sholat sunnah rawatib. Nah, mengapa toh kita harus melaksanakan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita akan bisa menyempurnakan pahala ibadah sholat fardhu. Jadi kalau pahala sholat fardhu kita itu kurang, kita bisa menyempurnakannya dengan melaksanakan sholat apa? Rawatib. Yang nomor 2 apa? Ia dapat menghapus dosa yang telah dilakukan. Yang nomor 3 apa? Mencegah perbuatan yang buruk. Hikmah yang ketiga. Jadi hikmah yang ketiga itu dapat mencegah perbuatan yang buruk. Hikmah yang keempat apa, anak? Iya betul, pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Padahal dunia seisinya itu banyak sekali ya. Dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu pahalanya hampir ataupun sama dengan dunia seisinya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, 2 rakaat sholat fajar yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Untuk hikmah yang ke-6 yaitu untuk hikmah yang ke-5 adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu adalah hikmah yang ke-5. Selanjutnya hikmah yang ke-6 yaitu akan dibangunkan surga atau rumah di surga. Jadi dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib kita akan dibangunkan rumah oleh Allah di mana, anak? Di surga. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan rumah di surga. Oke, anak-anak semuanya, itu adalah penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Untuk anak-anak semuanya, silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan ikuti gerakannya, guys.
atau membuat sebuah kelompok. Ini akan dibagi menjadi 4 kelompok ya nanti ya. Dan nanti ada tugas yang harus dikerjakan atau didiskusikan dalam kelompok tersebut. Setiap kelompok nanti tugasnya berbeda-beda. Nah, jadi silakan nanti kerjasama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini adalah kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, jadi nanti setelah kalian berdiskusi ya, menjawab LKPD yang akan disampaikan oleh Pak Guru, nanti anak-anak setelah itu mempresentasikan ke depan. Jelas anak-anak semuanya? Oke. Dan dikerjakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ya, boleh ya. Berdiskusi, Pak Guru nanti meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nanti silakan maju mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk membacakan hasil diskusi kalian. Nanti yang lain bisa menanggapi ataupun bisa mengajukan pertanyaan. Nilainya mendengarkan ya. Ya, silakan kelompok 2 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang melaksanakan sholat sunnah wajib. 1. Dapat menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 5. Akan mendapat rahmat dari Allah. 6. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan diturunkan penuh di surga. Demikian dan diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang tanyakan? Sudah jelas belum anak-anak? Sudah. Ada yang tanyakan? Nah, kelompok 2 tadi adalah menjelaskan tentang hikmah sholat sunnah rawatib. Terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan kembali tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami.
silakan perwakilan setiap kelompok satu anak maju ke depan ya. Kelompok 1, ya Mas Arka, silakan maju. Kelompok 2 Mas Fadli. Kelompok 3, ya Pak Nadine. Kelompok 4, ya Mbak Friska. Di sini. Ini urut. Biasanya madanya ke mana? Oke. Silakan nanti dijawab ya pertanyaan yang disampaikan di depan. Sholat sunnah rawatib adalah mana Mas? Silakan dipilih. Yang mana? Oke, coba kita. Yang benar adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu. Yang selanjutnya yang nomor 2, silakan Mas Fadli. Sholat sunat rawatib dibagi menjadi 2 macam, yaitu oke betul. Yang nomor 3. Ayo Mbak Nadine. Disebut apakah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu? Sholat. Iya betul. Selanjutnya Mbak Friska. Keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib, kecuali keutamaannya bagi yang bukan. Bagi yang mana? Oke, diberikan hormat. Oke betul. Dari pertanyaan tersebut, jadi ada salah satu pertanyaan yang kurang tepat. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya untuk mengukur kemampuan sejauh mana anak-anak memahami materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru pada pertemuan kali ini. Pak Guru akan memberikan tes formatif. Jadi nanti Pak Guru bagikan soal tes formatif. Silakan dikerjakan, ditulis nama, nomor absen, dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Dan silakan salah satu mengumpulkan ke depan ya. Satu kelompok 1 dikumpulkan, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Ya. Silakan. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Setelah Pak Guru koreksi hasil dari evaluasi ini, alhamdulillah banyak siswa yang sudah mendapatkan nilai di atas atau nilai yang baik. Nah, tapi ada juga beberapa siswa yang nilainya kurang baik. Jadi nanti bagi siswa yang nilainya kurang, untuk pertemuan selanjutnya akan Pak Guru beri tambahan materi dan evaluasi selanjutnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Terus selanjutnya, setelah kita mempelajari ini, bagaimana anak-anak rasanya? Setelah gimana? Senang? Ya, kenapa senang? Ya, salah satunya apa? Iya, kita belajar sambil kuis. Selanjutnya apa lagi? Belajar sambil apa tadi? Senam ataupun apa? Bernyanyi. Nah, untuk anak-anak semuanya, Pak Guru simpulkan. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini.
Yang pertama adalah pengertian sholat sunnah rawatib. Apa tadi sholat sunnah rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib itu ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dinamakan sholat qabliyah. Kalau yang dilaksanakan sudah sholat fardu, qabliyah. Di samping itu, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua juga. Apa? Mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu tadi apa? Sholat yang sangat dianjurkan. Yang ghairu mu'akkad, nah, sholat yang tidak begitu dianjurkan. Hari ini sudah selesai. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Tidak lupa pertemuan yang akan datang, Pak Guru berharap kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Jadi silakan anak-anak di rumah mempelajari terlebih dahulu. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.